Are you ready? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapa Yesus? Siapakah Yesus? Dalam kimia, ia mengubah air menjadi anggur. Jadi, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Dalam biologi, dia lahir tanpa konsepsi normal. Jadi, siapa sih Yesus? Siapakah Yesus? Dalam ilmu fisika, dia mengalahkan hukum gravitasi saat ia naik ke surga. Jadi, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Di ilmu ekonomi, dia mengalahkan perhitungan umum dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi, siapakah Yesus? Siapa Yesus? Menurut ilmu ahli kedokteran, dia menyembuhkan yang sakit dan yang buta tanpa memberikan satu dosis apapun. Jadi, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Dalam ilmu sejarah, dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia kekal selamanya. Jadi, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Dalam pemerintahan, dia merupakan penasihat yang ajaib sekaligus Raja Damai. Jadi, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Siapa Yesus? Jadi, siapakah dia? Dia adalah Yesus, manusia terbesar di dalam sejarah. Dia tidak memiliki hamba, namun mereka memanggilnya Tuan. Dia tidak memiliki gelar, namun mereka memanggilnya Guru. Dia yang tidak memiliki obat-obatan, namun mereka memanggilnya sebagai Sang Penyembuh. Dia yang tidak memiliki tentara, namun banyak raja takut akan dia. Ia tidak melakukan kejahatan, namun mereka menyalibkan dia. Memang dia dikubur, tapi pada hari ketiga, dia dibangkitkan dan dia hidup sampai sekarang. Jadi, siapakah Yesus? Saya merasa terhormat untuk melayani pemimpin seperti Yesus. Pemimpin yang mencintai kita, pemimpin yang mengasihi kita. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Biarlah dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, dan Raja Damai. Biarlah dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, Raja Damai.
bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasyurkan kabar baik, lahir Kristus remaja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama kita katakan kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasyurkan kabar baik, lahir Kristus remaja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Masih semangat muji Tuhan. Haleluya. Berikan antusias buat Tuhan Yesus. Dari dalam hati kita, mari kita nyanyikan lagu ini. Amin. Say 1, 2, 3, go. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti barunya, layakkanlah hatiku menyambutmu, Tuhan. Seperti emas kemenyandamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terang yang kumiliki seharusnya untuk dibagikan kepada sekelilingku. Namun, sepertinya hatiku enggan untuk melakukannya. Lebih baik asaku itu kusimpan dalam hatiku. Biarlah aku hidup untuk diriku sendiri. Kan aku sudah merasa nyaman. Namun aku sadar aku telah lalai. Aku sadar aku tidak bisa hidup di luar kasih dan kehendak-Nya. Aku tidak bisa hidup dengan kekuatan dagingku sendiri.
adakah ampun bagiku? Oh Tuhan, aku mau berbalik kepadamu. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau ada cinta di hatiku yang menyala-nyala kepadamu, seperti kasih yang mula-mula. Hai anakku, karena begitu besar kasihku kepadamu, maka aku memberikan anakku yang tunggal satu-satunya untukmu, supaya hidupmu tidak binasa, melainkan engkau beroleh hidup yang kekal. Kasihku untukmu, hai anakku.
sunyi senyap bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandamu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Shalom Youth, apa kabarmu hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita boleh kembali merayakan Natal di tahun ini meskipun secara virtual. Kita tahu bahwa kita merayakan Natal dengan online dikarenakan Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, bicara mengenai COVID, itu virus. Sifat virus itu menyebar. Sifat virus itu mempengaruhi. Sifat virus itu berdampak, menular sehingga orang lain bisa terkena. Nah, anak muda, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata bahwa kita, saya dan kamu adalah terang dunia. Sama seperti virus yang menular, yang menyebar, seharusnya terang kita juga menyebar. Seharusnya terang kita juga berdampak membuat yang gelap menjadi terang. Firman Tuhan yang berkata kamu adalah garam dunia. Seharusnya sama seperti virus, garam juga mampu mempengaruhi lingkungannya. Sehingga yang tawar menjadi diasinkan, yang tawar, yang nggak ada harapan menjadi dibangkitkan, menjadi semangat. Sama seperti semangkuk sup dikasih garam menjadi lebih nikmat. Nah, teman-teman, tema Natal Youth Maranatha tahun ini adalah turn it up, menyalakan, membangkitkan sesuatu yang padam, menyalakan sesuatu yang gelap. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi problema kita, apa yang membuat engkau menjadi padam atau gelap. Tapi saya percaya ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang belum mengalami Tuhan Yesus, orang yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan hari ini, di hari Natal ini, saya mengajak setiap kita yang selama ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari undang Yesus masuk ke dalam hatimu, sehingga Yesus mampu mengubah hidupmu yang gelap, masa depanmu yang suram, kehidupanmu yang tidak jelas menjadi jelas, menjadi terang oleh karena kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari teman-teman, pastikan di hari Natal ini kita mau mengalami Yesus yang mengubahkan hidup kita yang gelap menjadi terang. Dan orang yang kedua adalah orang yang mungkin sudah pernah terima Tuhan, mungkin sudah berkali-kali ikut Natal, tapi mungkin karena dampak COVID ini, dampak situasi lingkungan, dampak keluarga, mungkin dampak pacarmu, dampak sekolahmu, pekerjaanmu, membuat engkau menjadi down, membuat imanmu padam, membuat engkau gak bergairah. Nah teman-teman, mari panggil, undang Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sudah datang 2000 tahun lalu di kandang Bethlehem, yang dikarenakan di hari Natal ini. Dia siap sedia, Dia setia menunggu, Dia setia mengasihimu. Pastikan undang Yesus, terima Yesus, alami Yesus. Dia bukan cuma lahir, tapi Dia berkuasa akan hidupmu, sehingga hidupmu dibangkitkan, dinyalakan, turn it up. Nyalakan sukacitamu, nyalakan pengharapanmu, nyalakan semangatmu, nyalakan mimpimu, nyalakan kehidupanmu. Nah, hari ini kita akan membahas untuk kita boleh menyalakan kehidupan kita menjadi bergairah sama seperti Tuhan Yesus. Turn it up bersama dengan teman-teman pemimpin dari Youth Life. Selamat menyaksikan. Teman-teman,
kita perlu menyalakan sukacita. Bagaimana perasaan kalian sepanjang hari ini? Apakah ada sukacita? Siapakah sumber sukacitamu? Ya, benar. Yesus adalah sukacita bagi dunia ini. Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya apa? Artinya, selama kita hidup di dalam Tuhan, kita harus bersukacita dalam keadaan apapun. Baik itu dalam keadaan baik maupun yang tidak baik. Kita tidak boleh bersukacita hanya di event-event tertentu. Misalnya nih, hari ini, bulan Desember, bulan yang identik dengan hari Natal, ya kan? Jadi kita bersukacita di hari Natal, bukan itu juga. Kalau kita bersukacita karena di event-event tertentu, kita bersukacita karena hal-hal yang baik saja, lah apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, emang sulit ketika kita bersukacita dalam keadaan yang tidak baik. Memang dari ngomong aja udah berat ya. Dari mungkin mencucurkan air mata, menahan hati. Tetapi sukacita itu adalah keputusan, sukacita itu adalah pilihan, dan sukacita itu juga menular loh. Jadi yuk teman-teman, kita bersukacita selalu di dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan itu sangat luar biasa hebatnya. Karena sukacita Tuhan itu begitu luar biasa. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama sama Tuhan, bilang gini, Tuhan, saya mau hari ini memutuskan untuk selalu bersukacita di dalam Engkau. Saya mau terus bersukacita karena Engkau itu baik. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, saya selalu mau bersukacita di dalam Engkau. Roh Kudus bantu saya, Roh Kudus tolong saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, mari kita putuskan hari ini sampai sepanjang hidup kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. So, nyalakan sukacitamu ya. Teman-teman semua, marilah kita menyalakan pengharapan. Bicara tentang pengharapan, tentu semua orang memiliki pengharapan. Orang tua memiliki harapan bahwa anaknya akan sukses, anaknya akan tumbuh dengan baik. Dokter berharap pasiennya akan sembuh, pasiennya akan sehat. Tentu kita, anak-anak muda juga memiliki pengharapan yang berbeda-beda. Seperti saya berharap kelak akan menjadi sukses. Kelak akan dapat dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tentu teman-teman juga memiliki pengharapan yang berbeda-beda kan. Teman-teman, tahun ini kita merayakan Natal sedikit berbeda. Akibat virus COVID-19, seluruh sisi kehidupan terkena dampak. Saat kita akan berpergian, kita harus menggunakan masker. Saat kita menyentuh sesuatu, kita harus mencuci tangan. Tentu hal itu sangat berakibat dalam kehidupan kita manusia. Banyak juga dari sisi ekonomi, orang-orang terpuruk. Dari sisi kesehatan, orang-orang terpuruk. Tetapi, apakah itu akan menyebabkan pengharapan hilang? Tentu tidak. Tuhan Yesus lahir ke dunia, tentu mempunyai pengharapan bagi anak-anaknya. Lalu apakah pengharapan itu? Kita harus ingat, Tuhan lahir ke dunia agar kita beroleh hidup yang kekal. Untuk kita anak-anak muda, Tuhan berpesan, Roma 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. So, teman-teman, tetap semangat dan tetap hidupkan pengharapanmu. Turn it up. Shalom Yud, nyalakan semangatmu. Semangat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai suatu kekuatan, gairah, dan kegembiraan. Nah, semangat ini adalah seperti bahan bakar untuk kita dapat menjalankan kehidupan kita. Tanpa semangat akan sangat sulit untuk kita dapat bergerak, karena kita nggak memiliki semangat sebagai energi penggeraknya. Dalam firman Tuhan berkata seperti ini, hati yang gembira itu adalah seperti obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat ini akan menimbulkan hati yang gembira, dan ini adalah obat untuk setiap kita, teman-teman. Hati yang gembira ini adalah obat yang manjur untuk kehidupan kita. Nah, sedangkan semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang, akan mengeringkan kehidupan kita. Nah, karenanya biarkan kita terus menjaga semangat kita. Namun ada kalanya dalam kehidupan ini kita kehilangan semangat kita. Ada waktunya kita merasa letih, ada waktu kita merasa lemah, ada waktu kita merasa lesu. Nah, di dalam waktu-waktu seperti ini, teman-teman, kita perlu menjaga supaya semangat kita ini tetap menyala. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata seperti ini, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata seperti ini. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbebankan. Kata Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepada. Teman-teman, Tuhan menawarkan solusi ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa letih, ketika kita kehilangan semangat kita. Tuhan menawarkan supaya kita datang kepadanya, agar Dia dapat menyalakan kembali semangat dalam kehidupan kita. Karena itu, teman-teman, mari, kalau engkau saat ini sedang letih, kalau engkau saat ini sedang lesu, jangan berputus asa, jangan berhenti berharap, tetap nyalakan semangat. Oke, shalom anak muda, tetap nyalakan spiritmu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17-19 berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, yang saya mau bahas adalah di ayat yang ke-19-nya, hanya 3 kata, janganlah padamkan roh. Apa sih yang dimaksud dengan jangan memadamkan roh? Roh mana yang jangan dipadamkan? Yaitu adalah karunia-karunia roh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya karunia untuk membangun orang lain, atau untuk memberi misalnya, atau punya karunia untuk berbahasa roh, atau apapun karunia yang teman-teman punya, jangan padamkan roh. Kita harus tetap menyala-nyala ya, apalagi di masa pandemi sekarang. Ya, saya tahu mungkin kita semua bisa jadi padam, tetapi pesan Paulus di dalam 1 Tesalonika ini adalah janganlah padamkan roh. Bagaimana caranya supaya spirit atau roh kita itu tetap menyala? Ya, ada 2 ayat sebelumnya berkata gini. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Yang pertama kuncinya adalah tetap berdoa. Jadi berdoa itu merupakan cara supaya kita terhubung dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab segala sesuatu mungkin keadaan kita sedang tidak baik atau kita punya masalah, tetapi dengan mengucap syukur maka kita tidak akan pernah patah semangat ya. Jadi semangat kita tetap ada kalau kita mengucap syukur. Nah, kalau teman-teman baca di 1 Tesalonika 5 itu, di ayat-ayat pertama itu tentang berjaga-jaga. Nah, jadi ditekankan sekali lagi adalah 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh, tetap nyalakan spiritmu. Mimpi adalah cita-cita untuk suatu kehidupan yang lebih baik, kehidupan keluarga, kehidupan pendidikan, pekerjaan lebih baik, masa depan lebih baik, bahkan pelayanan rohani yang lebih baik. Nah, mimpi itu ibarat seperti sebuah gawang dalam pertandingan sepak bola. Setiap pemain berusaha merebut bola, berlari begitu rupa, menendang, mengiring bola, menendang ke sebuah gawang. Nah, bisa kita bayangkan satu pertandingan sepak bola tidak ada gawangnya, bola ditendang ke kiri, ke kanan, ke belakang, akhirnya keluar lapangan. Demikian juga kalau seseorang tidak memiliki mimpi, hidupnya akan menjemukan, mereka terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Saya ambil contoh sebagai seorang pekerja memiliki mimpi suatu saat dia akan punya usaha sendiri. Dari penghasilannya dia bisa kumpulkan, dia bisa tabung untuk suatu saat menjadi modal untuk buka usaha. Dibandingkan dengan pekerja yang tidak punya mimpi, memiliki usaha sendiri, dia akan menghabiskan uangnya dengan membeli gadget yang baru setiap tahun. Dia akan menghabiskan uangnya untuk liburan ke luar negeri, ke luar kota. Dia bisa nongkrong terlalu sering untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan teman-temannya. Nah,
Hari ini saya mengajak anak muda di tempat ini untuk kita berani mimpi. Mimpilah setinggi mungkin, mimpilah untuk pekerjaan, untuk pendidikanmu yang lebih baik, untuk keluargamu yang lebih baik. Tetapi bukan cuma berani mimpi, tapi seorang yang memilih mimpi yang besar itu berani juga bekerja keras. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang malas membuat menjadi miskin, sedangkan tangan orang rajin menjadikan dia kaya. Sebagai anak Tuhan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin. Rajin untuk belajar, rajin untuk bekerja. Tetapi yang menjadi andalan kita bukan kerajinan kita, tapi yang menjadi andalan kita adalah Tuhan Yesus. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong kita sungguh sangat terbukti. Kekuatan kita, pengharapan kita adalah Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Anak muda, hari ini saya ajak untuk berani bermimpi, berani untuk rajin dalam belajar, berani untuk rajin dalam bekerja. Selamat untuk meraih mimpimu hari ini. Hari ini saya mengajak kita untuk bangkit karena Yesus telah lahir di hati kita, lahir di dunia ini. Dia membawa terang bagi kita, memberikan sukacita dan sejahtera bagi kita anak-anaknya. Marilah Natal ini, semua kita yang letih lesu, semua kita yang mengalami kelemahan, kita semua bangkit. Ini saatnya anak-anak Tuhan bersinar. Bersinarlah dalam keluargamu, bersinar dalam pekerjaanmu, bersinar dalam lingkunganmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir, Engkau telah lahir di dunia ini dan lahir di setiap hati kami. Biarlah Natal ini memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru untuk kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, jadi berkat dimanapun kami berada. Kami bawa damai, kami bawa sukacita, dan kami memberikan pengharapan bagi orang-orang lain di sekitar kami, Tuhan Yesus. Terima kasih dan damai ini biarlah memberikan kami kekuatan untuk kami hidup seperti yang Kau mau, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Goodbye.